Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Prodi PAI bersama saya Lahana Harahap. Adapun materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah konsep dasar bimbingan dan konseling bagian 2. Pertama, kita bahas mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Baik, apa tujuan bimbingan dan konseling? Nah, bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal, ya, sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai pribadi. Nah, lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu dalam mencapai, ya, yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. 2, ya, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. 3, hidup bersama dengan individu-individu lain. Dan harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Juga, bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Nah, jadi pengembangan potensi meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, pemahaman dan kesadaran atau awareness. Kemudian sikap dan penerimaan atau accommodation. Dan keterampilan atau tindakan, ya, action, melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Nah, berikutnya apa fungsi bimbingan dan konseling? Ya, yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien, ya. Klien, konselor, dan orang ketiga, ya, untuk memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. Fokus utama pelayanan bimbingan dan konseling yaitu klien dengan berbagai permasalahannya dan dengan tujuan konseling. Pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien. Fungsi berikutnya adalah fungsi pencegahan. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, ya, terutama dalam belajar. Kegiatan yang berfungsi pencegahan dapat berupa, ya, program orientasi, program bimbingan karir, ya, inventarisasi data, dan sebagainya. Berikutnya adalah fungsi pengentasan. Klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor dengan tujuan untuk dientaskannya masalah yang tidak mengenakan dalam dirinya. Disinilah fungsi pengentasan, ya, atau perbaikan itu berperan, ya, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahkannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh klien.
Dan fungsi keempat adalah fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien dalam pemeliharaan dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang positif dijaga ya agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian, klien dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka pengembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nah, itu adalah fungsi bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita lihat ya bagaimana kedudukan bimbingan dan konseling. Yang pertama ya kedudukannya di bidang pengajaran. Fungsi bidang ini ialah membekali siswa dengan pemahaman dan pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang dirancang dalam kurikulum pengajaran, baik melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler ya atau kokurikuler. Bidang pengajaran adalah bidang inti di sekolah karena pendidikan sekolah terutama dilaksanakan lewat bidang pengajaran. Kemudian ya kedudukannya ya dalam bidang pembinaan siswa. Bidang ini memberikan pelayanan kepada siswa dalam hal-hal yang tidak ditangani dalam rangka program pengajaran, namun diperlukan oleh siswa ya, serta memberi pelayanan agar peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah maupun batiniah dalam proses pendidikan atau pembelajaran yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan baik. Bidang ini terasa penting sekali sebab proses belajar mengajar ya hanya akan berhasil dengan baik apabila para peserta didik berada dalam keadaan baik ya atau sejahtera, sehat, dan dalam suasana tahap perkembangan yang optimal. Kemudian kedudukan bimbingan konseling dalam kurikulum ya, termasuk kurikulum 2013. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan yang memposisikan kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berusaha meraih, dan mempertahankan karir yang ditumbuh kembangkan secara komplementer oleh guru bimbingan dan konseling dan oleh guru mata pelajaran dalam setting pendidikan pembelajaran. Peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih oleh peserta didik, melainkan ya juga harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, ya, aksesibilitas, perkembangan yang luas, dan menyiapkan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Nah, itu ya tentang kedudukan bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan jenis-jenis bimbingan dan konseling. Ya, yang pertama, bimbingan pendidikan ya, atau educational guidance. Dalam hal ini, bantuan yang dapat diberikan kepada anak dalam bimbingan pendidikan ya, yaitu berupa informasi pendidikan, cara belajar yang efektif, pemilihan jurusan, lanjutan sekolah ya, mengatasi masalah belajar, mengembangkan kemampuan dan kesanggupan secara optimal dalam pendidikan atau membantu agar para siswa dapat sukses dalam belajar dan mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan
sekolah atau pembelajarannya. Kemudian jenis yang kedua adalah bimbingan pekerjaan. Bimbingan pekerjaan merupakan kegiatan bimbingan yang pertama, ya, sebagaimana dimulai oleh Frank Parsons ya pada tahun 1908 ya di Boston, Amerika Serikat. Departemen Tenaga Kerja ya di negara ini telah mempelopori bimbingan pekerjaan bagi kaum muda agar mereka memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat. Bimbingan pekerjaan telah masuk sekolah ya, dan setiap siswa di sekolah lanjutan ya tingkat pertama dan atas itu sudah menerima bimbingan karir. Konsep person sangat sederhana ya, yaitu sekedar membandingkan dan mengkombinasikan antara hasil analisis individual dan hasil analisis dunia kerja. Dan jenis bimbingan yang terakhir adalah bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk membangun hidup pribadinya, seperti motivasi, persepsi tentang diri, gaya hidup, perkembangan nilai-nilai moral, agama, dan sosial dalam dirinya, kemampuan mengerti dan menerima dari orang lain, serta membantunya untuk memecahkan masalah pribadi yang ditemuinya. Ketepatan bimbingan ini ya lebih terfokus pada pengembangan pribadi, yaitu membantu para siswa sebagai diri ya untuk belajar mengenal dirinya, belajar menerima dirinya, dan belajar menerapkan dirinya dalam proses penyesuaian yang produktif terhadap lingkungannya. Ya, demikian ya jenis-jenis bimbingan dan konseling. Baik, demikian ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.